Gadis yang merasa luar biasa terkejut itu, setelah menatap gaun tidur berbahan satin yang melekat di tubuhnya, menghela nafas lega. Akan tetapi setelah melihat ke dalam gaun tidur, astaga, dia tidak memakai apapun di baliknya. Hyuna Zeng hampir menggila. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin malam? Bukankah Zico bertunangan? Lalu dirinya pergi minum alkohol di tempat karaoke karena marah. Lalu kenapa dia tidak bisa mengingat apapun? Astaga, biarkan saja. Sekarang lebih baik menelpon lebih dulu. Ponselnya menghilang. Kalau begitu gunakan telepon rumah. Hyuna Zeng segera menekan deretan nomor tapi tidak ada reaksi. Telepon rumah itu bahkan tidak tersambung. Bagaimana ini? Hyuna Zeng begitu kesal hingga mencengkram dan memukul bantal yang ada di atas ranjang. Terdengar sebuah suara, seperti tidak sengaja tertekan sebuah tombol. Ada lampu notifikasi yang menyala. Dengan cepat terdengar suara ketukan pintu. Pintu pun terbuka. Seorang wanita paruh baya mengenakan seragam berwarna hitam berjalan masuk ke dalam. Orang itu tersenyum dengan sopan. "Selamat pagi Nyonya muda. Aku adalah pengurus rumah di sini." "Tunggu." Hyuna Zeng terkejut. "Aku tidak salah dengarkan." "Nyonya muda." "Benar Nyonya muda." Pengurus itu terus tersenyum dengan profesional. "Syarat akan menghormatinya." "Permisi, siapa nama tuan mudamu? Kenapa aku bisa ada di sini?" Hyuna Zeng memeluk bantal di depan dadanya dengan penuh waspada. Tidur semalaman lalu menjadi nyonya muda, bagaimana mungkin ada hal semudah ini di dunia ini? Ditambah lagi, apakah kemarin malam dia tertidur hingga tidak mengetahui apapun? Hyuna Zeng telah menjaga kesucian tubuhnya selama ini. Bagaimana mungkin bisa terjebak ke dalam hal buruk ini? Bukankah seharusnya nyonya muda yang paling tahu? Apa perlu bertanya padaku? Pengurus wanita itu tersenyum licik dan berkata lagi, "Nyonya muda jika ingin bangun, aku akan segera menyuruh orang menyiapkan air hangat untukmu, juga pakaian dan sarapan." Setelah berkata dia langsung 2 kali menepuk tangannya. Seketika pelayan wanita langsung masuk sambil tersenyum sopan. Di tangan mereka terdapat pakaian, mulai dari dalaman hingga pakaian mewah, bahkan ada juga jam tangan bermerek dan aksesoris lainnya. 2 kelompok orang itu berdiri di hadapan Hyuna Zeng, kemudian membungkukkan tubuhnya dan berucap bersamaan, "Selamat pagi Nyonya muda." Adegan ini mengejutkan Hyuna hingga mulutnya bergetar. Sekarang ini dirinya merasa tidak tenang. Oke, tidak perlu memikirkan apapun lagi, cepat kabur. Memanfaatkan kesempatan saat sarapan, Hyuna Zeng mengamati bentuk rumah ini, juga pengaturan penjagaan yang ada di mana-mana. Ini adalah sebuah rumah mewah yang dibangun di sebuah pulau terpencil. Di sekitarnya adalah lautan. Satu-satunya speedboat yang bisa mengakses ke dunia luar dijaga dengan ketat. Di taman samping rumah terdapat sebuah helipad, tapi siapa yang bisa memberitahunya kemana perginya helikopter itu? Hyuna Zeng menghela nafas berat. Peluangnya untuk kabur dari sini lebih rendah daripada dirinya terkena bom 2 kali. Bagaimana ini? Saatnya menguji kepintaran. Hyuna Zeng berkata, "Aku ingin menelpon meminta izin bekerja." "Izin bekerja apanya?" "Menelpon untuk meminta bantuan itu baru benar." Pengurus wanita itu tersenyum lalu berkata, "Nyonya muda, tuan muda telah membantumu mengajukan pengunduran diri." Boom! Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Seketika Hyuna Zeng tertegun. Itu adalah pekerjaan yang didapatnya berkat belajar siang dan malam. Bukankah ini sama saja menghancurkannya? Hyuna yang merasa hantaman di hatinya hanya bisa menggertakkan gigi. Dia pun bertanya, sebelum tuan muda pergi, apa dia tidak mengatakan apapun? "Ada, tuan muda bilang tidak peduli yang ingin nyonya muda lakukan semua harus dituruti. Kecuali," pengurus rumah itu mengatakan 3 kata yang serius, "meninggalkan tempat ini."
Begitu ya, Hyuna Zeng tersenyum miris lalu bangkit berdiri. Aku ingin membeli pakaian yang banyak, baik yang kusuka atau tidak, semuanya harus dibeli, hingga satu ruangan penuh, kemudian aku akan mencobanya satu persatu. Tidak masalah, pengurus rumah itu membawa Hyuna Zeng ke sebuah ruangan yang besarnya sekitar 2 lapangan basket, menunjuk ke lemari yang ada di 4 sisi ruangan tersebut dan terdapat pakaian-pakaian yang cantik yang terbagi sesuai dengan musim. Pengurus rumah berkata lagi, tuan muda sejak awal sudah membeli satu mall pakaian untuk nyonya muda. Hyuna mengusap matanya, hampir saja tenggelam dalam godaan baju bajau indah itu. Siapa bilang aku ingin beli baju bagus, aku mau beli. Hyuna Zeng sengaja menekankan setiap katanya, baju yang dijual di kios. Pengurus rumah itu hanya tercengang sejenak, lalu tersenyum kembali, tidak masalah. Aku akan mengirim telegram. Setelah 2 jam kemudian, kios-kios tepi jalan sudah berpindah ke jalan terbuka di depan rumah mewah tersebut. Hyuna Zeng merasa ingin gila. Dia berkata lagi, aku ingin makan kembang tahu dari kedai di ujung jalan, segera. Sekarang. 3 jam kemudian kembang tahu yang hangat sudah masuk ke dalam mulutnya, dirinya pasrah. Dirinya hanyalah hian kecil yang dikurung di dalam kandang dan tidak bisa kabur, tapi siapa yang bisa memberitahunya, siapa sebenarnya orang yang telah mengurungnya. Setelah merasa tersiksa seharian, Hyuna Zeng juga merasa lelah. Sebelum kembali ke kamar untuk tidur, dia bertanya dengan sangat tidak tenang, apakah tuan muda akan pulang malam ini? Pengurus rumah itu kembali tersenyum lalu berkata, tuan muda beberapa hari ini harus melakukan operasi yang sangat penting, nyonya muda tidak perlu sedih. Sedih apanya? Tuan muda itu lebih baik tidak kembali selamanya. Hyuna Zeng lalu tidur dengan tenang. 2 hari dalam kenyamanan sekaligus rasa tidak tenang berlalu begitu saja. Di hari ketiga telepon rumah sudah tersambung. Dia harus secepatnya meminta bantuan, tapi dia tidak mengingat nomor telepon orang lain. Dia hanya mengingat nomor ayahnya Fendi Zen, sahabat kecilnya Zico Oh, juga sahabatnya Jenny. Halo ayah, aku diculik di sebuah pulau, tolong selamatkan aku. Di pulau mana? Ayahnya bertanya. Di, Hyuna tercekat. Hyuna, jangan ribut lagi, ayah sedang main catur, ayah tutup dulu teleponnya. Halo ayah, ternyata teleponnya sudah terputus, astaga. Hyuna Zeng ternyata tidak penting dibandingkan catur di hati sang ayah, seorang putri yang mendapat posisi seperti itu. Apa ada hal yang lebih menyedihkan lagi?